Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sanak-sanakku semua. Kembali lagi di channelnya Peternakan Anak Kampung. Ya, salam untuk para peternak anak kampung dimanapun berada. Semoga keadaan sanak-sanak semua dalam keadaan sehat, dan ayam-ayam sanak-sanak pun juga dalam keadaan sehat. Oke, sanak-sanak aku semua, biasa rutinitas kita bagi makan ayam pagi, dan hari ini cuacanya alhamdulillah sudah diturunkan hujan tadi malam, jadi udara pagi ini sudah sangat sejuk. Ya, mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini bisa membuat kondisi ayam menjadi stabil lagi, karena kemarin cuacanya ini sangat-sangat panas yang membuat kita para peternak harus ekstra dalam memberikan air minum, untuk ayam-ayam kita. Kok sedikit ribut nih ayam. Oh, mau kawin lo ya. Oke, jadi sanak-sanakku semua, dalam kondisi cuaca yang kemarin seperti itu, jadi kita juga harus tetap waspada, tetap harus kita kontrol terus untuk ternak-ternak ayam kita, agar ternak-ternak ayam kita ini tidak mengalami heat stress ya sanak-sanakku semua. Oke, mungkin di pagi ini saya akan sedikit berbagi pengalaman yang sudah saya coba, yang sudah saya lalui. Dengan berbagi pengalaman ini karena ada sanak kita yang bertanya mengenai tingkat fertil menggunakan kandang tipe baterai ya sanak-sanakku semua. Jadi nanti saya cantumkan coba pertanyaannya. Nah, sebelum kita menjawab videonya, kita akan bahas juga mengenai kandang tipe koloni seperti ini. Nanti kita bandingkan dengan kandang baterai yang kemarin kita buat. Karena di farm peternakan anak kampung, di sini kita memiliki 3 tipe kandang ya sanak-sanakku semua. Yang pertama, kandang paling pertama kita buat yaitu adalah kandang koloni seperti ini. Nah, yang kedua, kita ada kandang semi umbaran, dimana videonya sudah saya bagikan. Yang ketiga, kemarin saya sudah buatkan juga yang namanya kandang baterai tipe koloni. Nah, jadi dengan adanya kandang baterai yang bertipe koloni seperti itu, muncullah pertanyaan dari sanak-sanak kita mengenai tingkat fertilnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kandang tipe baterai, kita bahas dulu untuk kandang tipe koloni seperti ini. Oke, jadi untuk kandang koloni seperti ini, ya ini termasuk kandang koloni semi umbaran ya sanak-sanakku semua. Nah, keuntungan kita memakai kandang tipe kandang koloni seperti ini. Yang pertama, aktivitas ayam ini akan jauh lebih leluasa. Yang kedua, ayam lebih suka menceker-ceker alas kandang. Kadang ayam sendiri suka mandi dengan alas kandangnya ini. Yang ketiga, ayam jauh lebih sehat karena dengan alas kandang seperti ini, kuku-kuku ayam dan paruh ayam ini tidak mudah panjang. Yang keempat, ketika ayam-ayam jantan ini mengawini ayam betina, nah ketika posisi ayam jantan ini ada di atas betinanya ini, mereka akan lebih kokoh saat kawin, dan di situ proses untuk membuahinya itu akan jauh lebih sempurna dalam membuahi indukan ayam ini. Jadi untuk tingkat fertilnya kita akan coba masukkan lagi ke dalam mesin tetas ya. Mudah-mudahan
ayam-ayam kita ini terus berkembang dan kita bisa selalu memenuhi kebutuhan untuk para pelanggan kita. Oke, jadi seperti itulah kelebihan dari kandang koloni seperti ini. Nah, kalau dengan kandang baterai sendiri bagaimana? Nah, kita bahas, kita lihat untuk di kandang baterainya ya, Sana. Oke, Sanaku semua. Jadi ini adalah salah satu kandang yang ada di farm peternakan anak kampung, yaitu kandang baterai. Nah, untuk kandang baterai ini sendiri, menurut saya tingkat fertilnya ini sangat rendah dibandingkan menggunakan kandang koloni semi umbaran. Kenapa seperti itu? Karena dari kandang baterai seperti ini, menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, ini banyak sekali kekurangannya, Sana. Yang pertama, dari segi lantainya. Karena dari segi lantai kita buat dari bambu dengan posisi agak dibuat jarang-jarang, dan disitulah ketika ayam berdiri itu agak sedikit licin dan terganggu oleh jarak-jarak antar bambunya ya, Sana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari tingkat kemiringannya. Dari tingkat kemiringannya, apabila kandang baterai ini terlalu miring, maka ayam-ayam akan susah berdiri ya, Sana. Akan susah berdiri dan dia akan semakin licin saat ayam-ayam ini akan berdiri ya. Karena kenapa? Karena kalau terlampau miring, ayam pun akan merosot. Nah, disitulah yang membuat kandang ini kurang maksimal buat menurut saya ya, sanak-sanak semua. Nah, yang ketiga, nah untuk kandang baterai seperti ini, menurut saya ayam-ayam akan sedikit berkurang aktivitasnya karena dengan sempitnya kandang, maka ayam-ayam ini akan sedikit tidak leluasa dalam beraktivitas. Makanya saya lebih menyarankan sanak-sanak semua untuk memelihara indukan ayam menggunakan kandang koloni atau kandang umbaran. Nah, yang kelima yaitu ketika ayam-ayam ini ingin kawin. Nah, jadi kan sanak-sanak tahu gimana proses perkawinan ayam atau proses ayam membuahi indukan-indukannya. Nah, jadi posisinya ayam betina ini ada di bawah dan jantannya di atas. Nah, jadi ketika menggunakan kandang koloni seperti ini sangat tidak maksimal. Yang pertama tadi dari segi lantainya atau lagi dari segi alasnya, karena dengan lantai bambu seperti ini agak sedikit licin dan ayam pun agak susah dalam membuahi indukan-indukannya. Yang kedua, ketika ayam ini kawin dengan tingkat kemiringan yang tingkat kemiringannya ini lumayan, pasti akan lebih susah lagi untuk ayam-ayam ini membuahi indukan-indukannya. Yang ketiga, nah ayam-ayam yang ada di kandang koloni seperti ini otomatis dia tidak bisa menceker-ceker alas kandang, dan paruhnya pun juga pasti akan agak sedikit panjang. Jadi ketika pejantan ini ingin membuahi atau ingin kawin dengan betinanya, pasti dia akan menggigit di atas kepala indukannya ini. Nah, dengan paruh yang agak sedikit panjang, dia akan lebih sulit untuk menggigitnya. Nah, itulah kelemahan-kelemahan yang yang sudah saya alami dalam menggunakan kandang baterai. Makanya mungkin beda halnya lagi kalau sanak-sanak semua menggunakan lantainya ini menggunakan kayu reng yang dibelah kecil-kecil, itu mungkin akan jauh lebih efektif. Tapi kalau menggunakan
kayu bambu seperti ini menurut saya itu kurang efektif ya Sanak. Makanya saya memindahkan kembali indukan-indukan ayam saya ke kandang koloni. Nah, itulah pengalaman yang saya dapatkan. Jadi saya tidak penasaran lagi ketika orang bertanya tingkat fertilnya di kandang baterai ini apakah bagus. Menurut saya kalau kawin secara menggunakan pejantan ini kurang, tapi kalau menggunakan kawin suntik itu mungkin jauh lebih efektif. Nah, jadi kalau ingin mengawinkan pejantan tetap lebih efektifnya menggunakan kandang koloni dibandingkan kandang tipe baterai seperti ini ya Sana. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Sukses selalu buat Sana.